يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى مدايا واسع الكرم لم يحتلم قط ضاها مطلقا أبدا ومتى ساءب أسلم في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مدايا واسع الكرم منه تواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمي الحسن. يا ربي بالمصطفى اغفر لنا وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع أفتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وأمثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله والدرج اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, segenap para alimil ulama, dewan guru, dewan asatiz yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita yang Al-Mukarram yang mulia Al-Ustadz Ki Haji Abidin Nur, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Syamsuddin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haris, Ustadz Nemin Saifuddin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hadi, Ustadz Aldi, Ustadz Zainuddin Dafa, Ustadz Abdul Rahim, Bos Haji Agus, Ustadz Didi, Ustadz Rahmat. Teriring doa mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh, para sesepuh, Pak Haji Solihin, Pak Haji Arsoyo, Ustadz Haji Abdul Manaf, Pak Haji Sidik, Ustadz Haji Aki Adang, Mas Jono, Bapak Main, juga Bos Midin, juga semuanya yang hadir, mudah-mudahan kehadirannya dari rumah menuju tempat ini
Kedatangan kita dari rumah menuju tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, mudah-mudahan langkah-langkah kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari tempat ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kata Nabi, maning taqala liyata'allama ilman ghufir lahu qabla ayahtua. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, niat kita untuk mencari ilmu, datang ke rumah Allah, ke majlis ilmu, insyaallah duduknya kita di taman surga, insyaallah dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa berkumpul bermuajahah kembali rutinitas kita setiap malam Rabu pengajian di Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari dan istiqomah yang selalu kita jalankan setiap malam Rabu, mudah-mudahan ini menuai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqah. Insyaallah mudah-mudahan berkah istiqomah yang kita jalankan setiap kebaikan, insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa kita doakan guru-guru kita yang sedang menunaikan ibadah haji, Ustaz Haji Ahmad Maulana beserta istri, Ustaz Tawi beserta istri, juga jamaah yang lainnya yang sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keselamatan, ibadah yang dilaksanakan menjadi ibadah yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum berangkat, mudah-mudahan satu saat bisa berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ngapa? Lemas amat roman amin ya. Amin ya robbal. Penerima arisan Bapak Bokhir, makanya mukanya dari tadi senyum aja ini. Orang bahana pengen terima duit malam ini. Para bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang belum berangkat haji jangan pernah berkecil hati, jangan pernah gelisah. Mudah-mudahan satu saat kita termasuk orang-orang yang ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim kita nyaut, Pak. Kalau udah nyaut satu saat dengan cara Allah bagaimanapun kapanpun insya Allah pasti berangkat. Amin. Biar kata kita nggak punya duit, kalau kata Allah berangkat berangkat. Tapi ada amalan yang bobot pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji. Ada amalan-amalan yang kita lakukan, kita yang nggak berangkat, kita yang ada di negara kita yang gak berangkat, yang kepengen banget dapat pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada amalan-amalan yang amalan itu bobot pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, Pak. Di antaranya yang pertama, man sholal ghodata fil masjidi. Siapa orang yang sholat berjamaah pada waktu sholat subuh, dia enggak pulang berdiam diri sampai waktu naiknya matahari atau waktu syuruk, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyraq, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Amin. Orang ngeliatin dong, amin kagak ini. Ambil ngerokok gak apa-apa, Pak. Jadi ini Nabi yang ngomong, Pak. Nabi yang ngomong ada amalan. Kan ibadah haji kan ibadah yang harus kudu siap segala-galanya. Finansial kudu cukup, jangan timbang kita berangkat, begitu berangkat orang yang kita tinggalin terlantar. Bini anak kita mah terlantar tidur di masjid sementara kita enak-enakan. Ini ibadah yang berat, ibadah yang luar biasa, ibadah yang subhanallah sangat spesial. Tapi semuanya itu butuh modal, butuh segala-galanya.
Maka kita yang belum berangkat jangan pernah gelisah, jangan pernah berkecil hati, sebab banyak amalan-amalan yang pahalanya itu sama seperti orang melaksanakan ibadah haji. Waktu suruk biasanya kita mungkin kalau berdiam diri habis subuh, kalau biasa-biasa hari biasa jarang banget kita diam, paling kagak FS3G. Bener nggak begitu? Iya. Habis subuh diam diri, kita dengerin nasihat, baca maulid, baca zikir tuh. Berdiam diri di masjid, jangan tidur doang Pak, zikir kita. Merem lagi. Zikir, dengerin nasihat, ada ilmu agama yang disampaikan sama guru-guru kita. Sebelum pulang, emang berdekatan waktunya hampir sama dengan orang, dengan masuknya waktu duha. Emang ada ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu waktu duha, ada yang mengatakan itu memang waktu isyraq, ada sholat sunnah isyraq, ada juga yang mengatakan itu sholat sunnah duha. Tapi nggak apa-apa kita melaksanakan sholat sunnah isyraq supaya mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal. Ini yang pertama. Ntar Bapak pilih dah mau yang mana. Ya selagi saya ingat mudah-mudahan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah didatangi nama sahabat-sahabat ketika Nabi lagi di Madinah. Ini sahabat-sahabat yang miskin, mohon maaf ini. Sahabat-sahabat yang pengangguran. Ini roman-romannya mukanya nggak ada pengangguran ini mah. Orang-orang kaya semua ini. Amin apa? Iya. Ini ada sahabat yang pengangguran, kurang duitnya, beda sama sahabat-sahabat yang lain datang ke Madinah nemuin Nabi. Nabi sahabat yang kaya mah enak. Kita sholat dia sholat, kita puasa dia puasa. Cuman kalau haji, umroh kita nggak sanggup Nabi. Bagaimana supaya bisa haji dan umroh Nabi? Kata Nabi jangan gelisah. Apa amalannya ya Nabi, ya Rasul? Habis sholat jangan kabur. Habis sholat zikir, jangan buru-buru kabur. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali atau 34 dalam riwayat. Ditutup dengan la ilaha illallah wallahu akbar, jadi 100 kali. Orang yang habis sholat fardu dia jaga sholatnya, zikir tuh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Makanya zikir Pak, habis sholat jangan tegere-gere aja. Kadang-kadang main merat aja. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Zikir itu manfaatnya banyak. Az-zikru lil qalbi kal ma'il zar'i. Zikir itu buat hati seperti air buat pohonan. Kalau pohon yang kita beli dari tukang pohon, ini tukang pohon sebelah sana ngaji kagak ya? Belum Prabu. Mana orangnya? Mana orangnya? Aduh kagak ya? Pohonan yang kita beli, kita tanam di halaman rumah kita, entah depan apa belakang. Seminggu kita tanam, 2 minggu kita tanam, 3 minggu kita tanam. Enggak kita siram-siram, kira-kira lama-lama hidup apa mati Pak? Mati. Sama begitu juga hati manusia. Ya, kita modal-modal tampang-tampang kita kan jarang zikir nih. Ya Pak ya, saya dah. Itu paling kagak zikirnya habis sholat. Zikir toriko ya kita kagak kuat. Paling kagak zikir habis sholat jangan sampai kita tinggal. Bentaran. Ilahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Banallah. Dula. Ada zikir kebangetan cepat lagi. Zikir pelan-pelan. Insya. Jadi orang yang menjaga sholatnya dia zikir habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup atau 34 kali. Itu insya Allah seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal. Udah keberapa Pak? Udah berapa? 2 udah. Yang ketiga. Satu ketika Nabi juga pernah didatangi sama anak muda.
Kata Nabi, wahai anak muda, baktilah kamu ke orang tuamu. Maka niscaya fa anta hajin wa mu'tamirun. Kalau kau anak muda berbakti kepada kedua orang tuamu, maka kamu mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan seperti orang melaksanakan ibadah umroh. Kalau ada anak yang bakti sama orang tua. Jadi anak muda ini anak kita pada punya anak bakti sama kita. Atau kita punya orang tua bakti kita sama orang tua kita, baik yang masih ada yang udah kagak ada. Kata Nabi, fa anta hajin wa mu'tamirun, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat kita ngaji, duduk begini nih, mudah-mudahan orang tua kita yang udah kagak kebagian pahalanya. Ya Rabbal, kan begitu tawasulnya. Summaila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa khalina wa khalitina wa ammina wa ammatina abaina wa ummatina, kan kebagian tuh pahalanya Pak. Bertawasul tuh boleh. Dalam kitab Ihya itu pernah ada satu cerita Pak. Di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa pernah ada satu cerita. Saat itu ini masyarakat ketimpa musibahnya itu paceklik kekeringan, enggak ada air. Kemudian raja itu menyuruh warganya itu, masyarakatnya itu untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai raja mengancam kepada masyarakat begini Pak, kalau sampai Allah enggak ngabulin doanya, aktulu auliya'uh, kata raja, maka akan aku bunuh tuh para wali-walinya Allah. Jadi bertawasul itu boleh. Raja aja bertawasul dengan wali-walinya Allah dengan cara mengancam supaya Allah kabulkan doanya. Apalagi kita yang baik-baik duduk di makam orang soleh, berziarah sambil ngaji, kita bertawasul, udah pasti doa kita dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Raja yang ngancem aja sampai ngancem begitu Pak. Supaya Allah ngasih doanya tuh, supaya dikabulkan doanya dalam kitab Ihya itu. Diijabah sama Allah. Saking supaya doanya diijabah sama Allah, kalau Allah nggak kasih bakal dibunuh tuh wali-walinya. Itu kan bagian dari tawasul. Artinya kita yang dalam keadaan baik-baik sambil ngaji, sambil baca Fatihah, kita bertawasul dengan Nabi Muhammad, dengan orang-orang soleh. Kita kirimkan doa orang-orang tua kita, insya Allah pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tadi? 3 apa 4? 3 ya. Kemudian al-Jum'ah hajjul masakin. Jumat itu, sholat Jumat itu merupakan hajinya orang-orang miskin Pak. Maka kita kalau pengen dapat pahala haji, jangan sampai sembahyang Jumat kita ngaso. Ngerti ngaso ya? Iya, jangan sampai kita bolong. Biar kata lagi kerja, waktunya sempit, badan capek, ilok timbang seminggu sekali pakai bolong. Ya Pak ya, tapi emang semuanya jangan sampai bolong. Sholat yang 5 waktu, apalagi Jumat juga semuanya. Jangan sampai kita bolong. Sebab memang kata Nabi, al-Jum'ah hajjul masakin. Orang yang melaksanakan sholat Jumat, Jumat itu merupakan hajinya orang miskin. Tapi mudah-mudahan kita bisa berangkat. Ibu ya, amin ya Rabbal alamin. Udah berapa tuh? 4 ya, dihitungin juga nih. Yang tadi yang pertama, sholat sunnah isyraq. Yang kedua tadi zikir setelah sholat. Yang ketiga berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat Jumat. Yang kelima sekarang. Yang kelima, jadi ada alternatif Pak. Bukan hanya jalan, tapi juga kita juga tuh ada alternatifnya. Jadi alternatif bagi kita yang belum berangkat supaya mendapatkan pahala haji, begitu. Kemudian sholatul mafruḍah fil masjidi biwudu'in tamin. Orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah, dia jaga sholatnya
sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dia jaga sholatnya, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji juga. Alhamdulillah. 5 waktu dia jaga, subuh juga dia sholat berjamaah, enggak dia pulang. Dia zikir lagi, itu Masya Allah berlipat-lipat ganda pahala seperti mendapatkan ibadah melaksanakan ibadah haji. Jadi sholat 5 waktu kita di masjid bukan hanya pahala yang gede, pahala yang besar. Terkhusus ini bulan haji, kita yang pengen ngidam-ngidam ke Baitullah belum kesampaian, Allah kasih alternatif, Nabi kasih alternatif, maka jaga sholat kita di masjid supaya kita mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Insya Allah. Ini yang ke-5. Yang ke-6. Yang ke-6, masyuka fi hajati akhika ka ajri hajin. Ada saudara kita yang susah, ada saudara kita yang nggak punya duit, anaknya sekolah, anaknya mondok, dia kesusahan, atau anaknya pun nggak mondok, atau emang rumah tangganya susah, dia minta bantuan sama kita, kita bantu tuh. Orang yang ngebantuin, orang yang nolongin, orang yang kesusahan, saudaranya kesusahan, ka ajri hajin, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Maka kita emang dalam hidup bertetangga kudu saling tolong menolong. Kalau ada kesusahan, apalagi gunanya manfaatnya kita ngaji kan begini. Kita silaturahim, kita kenal. Ada saudara kita yang sakit kita jenguk, ada saudara kita yang susah kita bantu. Alhamdulillah. Ada lagi orang yang kaya, orang yang punya duit ngeberangkatin orang yang haji, orang yang umroh. Biar kata dia kagak berangkat, tapi duitnya yang dia pakai buat ngeberangkatin orang, dia punya duit dia berangkatin orang buat berangkat haji, buat berangkat umroh. Biar kata dirinya enggak berangkat, sama juga dia mendapatkan pahala melaksanakan seperti ibadah umroh, ibadah haji. Alhamdulillah. Kan banyak kita orang-orang kaya di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Banyak yang diberangkatin juga. Ustaz Samsudin Betet udah berapa kali berangkatin udah tuh. Berkat ibadah istiqomah ngaji. Alhamdulillah. Jadi orang yang berangkatin beliau, termasuk saya juga diberangkatin. Nah itu orang yang ngeberangkatin itu pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Nah ada lagi. Umroh fi Ramadan. Umroh fi Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah umroh di Ramadan sama seperti orang yang melaksanakan haji ma'i kata Rasul. Sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji bersamaku kata Nabi. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Orang yang pergi berangkat umroh di bulan Ramadan, biar kata biayanya mahal dia berangkat Pak. Harganya kalau Ramadan rada-rada beda kan ya, rada mahal. Apalagi ngejarnya malam-malam ganjil. Apalagi sampai Idul Fitri di sana tuh. Biar kata Idul Fitri di sini lebih enak, lebih rame. Kita mah pada lebaran, pada silaturahim. Tapi ini ada orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kapanpun dia berangkat asal bulan Ramadan, maka sama seperti dia melaksanakan ibadah haji dan hajinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi kita jangan pernah pesimis. Sebab banyak amalan-amalan. Jangan pernah pesimis kita terhadap diri kita yang belum berangkat haji, belum dipanggil Allah. Mudah-mudahan satu saat kita berangkat. Dan kita saat ini memang belum berangkat, maka banyak amalan. Yang amalan itu pahalanya, bobotnya, besarnya pahala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Tapi beda. Beda. Serupa tapi nggak sama. Sama tapi nggak sama Pak. Serupa tapi nggak sama. Ada orang nazar, ntar kalau kebun gua jual, lu gua berangkatin haji nih.
Begitu kebunnya kejual karena dia dengar begini nih, nggak jadi diberangkatin. Kagak, itu mah beda. Beda. Jadi biar sama, biar serupa tapi nggak sama, begitu. Orang nazar pengen berangkatin haji, berangkatin umroh. Begitu kebunnya kejual, apanya laku, hajatnya terkabul, kudu ngeberangkatin. Sebab itu mana nazar, beda. Biar sama tapi biar serupa tapi nggak sama, begitu. Insya Allah ini amalan-amalan yang sekiranya bobot pahalanya sama seperti orang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kalau sekarang kita belum bisa berangkat haji, mudah-mudahan kita dapat pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan satu saat bisa berangkat haji, menunaikan ibadah kepada Allah, melengkapi rukun Islam kita yang kelima, sehingga juga kita mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.